Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, harga minyak dunia saat ini naik dampak dari perang Rusia-Ukraina yang tidak kunjung usai. Pemerintah pun mengisyaratkan akan kenaikan harga BBM bersubsidi, mengingat ketidakberdayaan pemerintah menambah dana subsidi. Lalu dampak apa yang akan timbul dari kenaikan BBM dan berapa kisaran kenaikannya? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira. Selamat siang, Mas Bima. Selamat siang, Mas. Ya, Mas Bima, berkurangnya anggaran subsidi dan kompensasi energi di tahun 2023, apakah ini menjadi sinyal yang sudah sangat kuat bahwa akan ada kenaikan harga BBM termasuk Pertalite dalam waktu dekat? Ya, sepertinya pemerintah punya dua pilihan ya. Pilihan pertama, isunya semakin kencang untuk menaikkan secara signifikan, terutama Pertalite dan solar di tahun 2022 atau di tahun 2023. Kenapa? Karena kalau kita melihat pemerintah masih yakin harga minyak mentahnya cukup tinggi tahun 2023 di $90 per barel. Sementara target untuk inflasinya hanya 3%. Jadi kemungkinan besar rencana pemerintah adalah menaikkan secara signifikan di tahun 2022. Sehingga diharapkan inflasi akan tinggi 2022, tetapi di tahun 2023 inflasinya masih bisa terkendali. Jadi memang harus ada rincian rencana sampai berapa lama kenaikan harga BBM ini terjadi dilakukan. Karena yang harus dihitung oleh pemerintah pertama adalah dampak dari inflasi. Seberapa tinggi inflasinya. Dan kita udah tahu bahwa ini di bulan Juli kemarin data inflasi terus meningkat. Dan inflasi dari pangan itu sudah 11%, hampir 11% secara tahunan. BBM ini bukan hanya inflasi energinya naik, tapi juga nanti berdampak kepada angkutan barang untuk bahan pangan juga akan meningkat. Jadi bukan tidak mungkin inflasinya kalau Pertalite naik dari 7.650 per liter menjadi 10.000 misalnya per liter, itu inflasinya bisa menembus di atas 6,5%, bahkan lebih dari 6,5% untuk tahun 2022. Dan yang perlu dipikirkan lagi adalah seberapa siap pemerintah menghemat subsidi energi, tapi di sisi yang lain mengalokasikan lebih besar belanja untuk perlindungan sosial. Bukan untuk orang miskin saja, tapi juga untuk UMKM. Karena di dalam Perpres tahun 2014, itu disebutkan bahwa yang berhak mendapatkan subsidi juga pelaku usaha mikro, di mana mungkin jumlahnya sekitar 60 jutaan unit. Itu juga akan terdampak kalau kenaikan harga BBM dilakukan dalam jangka waktu yang dekat ini. Itu jadi ada banyak pertimbangan, bukan hanya soal anggaran negara siap atau tidak, tapi efek kepada ekonomi sendiri dan inflasi ke masyarakat pelaku usaha. Mas Bima, tapi bukannya sama saja ya sebetulnya ketika anggaran subsidi dan kompensasi energi ini dikurangi, kemudian harga BBM ini dinaikkan, kemudian di sisi lain pemerintah harus menyiapkan bansos begitu ya. Ini kan sama saja alih anggaran saja sebetulnya, Mas Bima. Ya, itu dia. Jadi kita minta pemerintah betul-betul mempertimbangkan, jangan sampai ini seolah di kantong sebelah kanannya menghemat dana kompensasi, subsidi energi, tetapi di kantong sebelah kiri itu mengeluarkan anggaran untuk perlindungan sosial yang tidak kecil. Dan juga kita tahu bahwa sejauh ini antara isu kenaikan harga BBM dengan kesiapan untuk perlindungan sosial ini tidak imbang. Nah ini khawatirnya kalau September Oktober BBM-nya disesuaikan harganya naik, sementara bantuan sosial BLT-nya belum mengcover mereka yang terdampak, angka kemiskinannya juga akan mengalami kenaikan. Susah untuk turun di bawah 8,5% seperti target pemerintah dalam era APBN 2023. Kalau perkiraan Mas Bima, Pertalite akan mengalami kenaikan 7.650 ke 10.000 ya, tadi perkiraan Anda ya. Ini akan terjadi paling cepat kapan? Ini sinyalnya terus mendorong ya oleh pemerintah. Sepertinya sih nggak akan lama lagi. Tapi ini juga saya khawatirkan begini, pemerintah itu kalau ingin misalkan menginisiasi kenaikan harga, itu juga sebaiknya cepat gitu ya. Jadi jangan kemudian membuat mengambang, dan ini kalau dibuat mengambang seperti ini nanti muncul isu kedua, yaitu masalah kelangkaan BBM tadi seperti yang disebutkan di beberapa SPBU. Karena orang secara psikologis, ini Pertamax sudah naik harganya, bergeser ke Pertalite. Nah sekarang Pertalite-nya mau diisukan naik.
Dan isunya kan bukan datang dari di luar pemerintah, tapi isunya justru dia datang dari internal pemerintah sendiri kan yang membocorkan bahwa ini udah nggak kuat lagi, harga akan naik. Nah, ini bisa memicu terjadinya kelangkaan BBM, khususnya jenis Pertalite dan solar. Makanya nih pemerintah jangan mengambang, jangan saling menyandra antara Pertamina dengan misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM. Kalau mau naik kapan yang jelas? Kalau diombang-ambing seperti ini nanti yang kasihan adalah penyalur dari distribusi BBM sendiri menghadapi lonjakan permintaan yang sangat signifikan karena orang pasti akan mempersiapkan sebelum naik beli dulu yang banyak gitu secara psikologisnya. Mas Bima, kalau menurut Anda, jika pemerintah nanti memang endingnya akan menaikkan harga BBM, mana yang lebih arif untuk dilakukan? Menaikkan secara bertahap menuju 10.000 tadi Anda bilang, atau langsung menaikkan ke 10.000? Ya, saya sih begini usul. Kalau dibandingkan menaikkan harga BBM, ada satu strategi yang harus dilakukan, yaitu menutup dulu kebocoran dari solar subsidi. Itu penghematannya bisa sangat signifikan. Karena selama ini solar subsidi bocor misalnya ke industri skala besar, yang mungkin industri skala besar itu sudah banyak mendapatkan insentif selama masa pandemi. Pertambangan skala besar, perkebunan skala besar. Baru kita bicara soal masalah harga. Karena harga ini begini ya, harga ini kalau sudah naik, nanti akan susah turunnya meskipun harga minyak dunianya akan turun. Itu yang menjadi masalah yaitu price rigidity. Jadi kalau sekali harga dinaikkan, apalagi kenaikannya sampai Rp10.000 misalnya per liter, itu nanti ketika harga minyak turun, pasti pemerintah juga akan berpikir ulang untuk menurunkan langsung kembali ke 7.600. Jadi dibandingkan bermain mekanisme harga, kebocoran itu yang sebenarnya harus ditutup dulu, terutama untuk solar. Oke, baik. Tentunya kita akan berharap semoga pemerintah ini bisa segera mengambil langkah tegas, tidak terlalu lama untuk mengambangkan isu ini sehingga masyarakat pun juga bisa segera mendapatkan kepastian. Terima kasih Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios, Bima Yudhistira sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.